Selamat siang Mas Obron beserta teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga diberikan kesehatan selalu. Kami dari kelompok H ingin mempresentasikan proses penyambungan logam dengan metode friction welding. Selamat menyaksikan. Nama saya Lukas Satria, NIM 515190026. Sebelum membahas friction welding, saya ingin membahas abstrak dari friction welding terlebih dahulu. Pengelasan gesek continuous drive friction welding atau yang disingkat CDFW merupakan proses penyambungan logam silinder kecil tanpa pencairan atau solid state yang dilakukan dalam keadaan padat di bawah titik lebur. Pada metode CDFW, panas dihasilkan oleh gesekan pada benda yang akan disambung. Pada saat proses penyambungan, digunakan beberapa parameter penting yang mempengaruhi hasil kekuatan sambungannya. Salah satu parameter yang sangat mempengaruhi hasil lasan adalah parameter waktu gesek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi waktu gesek terhadap distribusi temperatur, struktur mikro, dan uji kekerasan dari sambungan logam pejal IC304 dengan AL6061T6. Sekarang saya akan membahas friction welding atau teknologi las gesek. Saat ini, kebutuhan dalam pengelasan logam semakin kompleks. Perkembangan teknologi dalam pengelasan logam diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil las, meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya produksi, dan ramah lingkungan. Friction welding adalah salah satu metode las yang memiliki kriteria di atas. Perkenalkan, nama saya Nelson Lim, NIM 515190038. Friction welding merupakan salah satu metode proses pengelasan jenis solid state welding di mana sumber panas ditimbulkan oleh dua logam yang bergesekan. Dengan mengkombinasikan panas dan tekanan tempah, maka dua buah logam akan tersambung dengan baik. Teknologi las gesek ini belum banyak diperhatikan walaupun teknologi ini efisien dan efektif dan belum banyak diterapkan pada industri menengah dan kecil. Alat las gesek atau friction welding merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menyambung kedua material seperti aluminium diameter 8 mm dengan cara digesekkan menggunakan putaran pada motor listrik yang terhubung ke poros tekan dan ditekan dengan kapasitas tekan 5,5 kV per cm². Proses pengoperasiannya yang tidak terlalu susah dan sangat mudah untuk proses perawatan pada bagian komponen. Nama saya Johannes Andreas, NIM saya 515190013. Kali ini saya menjelaskan komponen las gesek atau biasa disebut friction welding. Dalam perancangan pengelasan dengan menggunakan friction welding, terdapat beberapa komponen yang digunakan seperti motor listrik, pneumatik, rem magnet. Pada komponen tersebut memiliki fungsi dan cara kerja masing-masing sebagai berikut: motor listrik, kontrol tekan, sistem pengereman, kinerja pada rem magnet. Motor listrik merupakan motor yang bekerja dengan memanfaatkan sumber arus dengan perbedaan fasa yang akan menghasilkan kumparan dan akan menghasilkan sumber yang akan terjadi gaya putar pada bagian rotor. Pada motor listrik memiliki komponen pokok yang dipisahkan oleh celah udara. Jarak pisah antara dua bagian itu sekitar 0,4 mm sampai 4 mm. Komponen pokok tersebut merupakan stator dan rotor. Kontrol tekan. Pneumatik merupakan sebuah sistem penggerak yang mengoperasikan penggunaan fluida udara sebagai gaya dorongnya. Udara yang didapat dengan menggunakan kompresor sebagai sumber di mana sifatnya yang aman, tidak merusak lingkungan. Cara kerja sama dengan hidrolik, hanya saja pada sistem hidrolik penggerakannya menggunakan fluida cair seperti oli atau minyak. Nama saya Ibu Turamanda Putra, NIM 515190008. Selanjutnya akan menjelaskan tentang sistem pengereman. Pengereman digunakan untuk menghentikan putaran motor listrik pada saat spesimen akan dilakukan pendinginan atau proses pengelasan selesai dilakukan. Proses pengereman dilakukan secara tiba-tiba atau mendadak sehingga tidak merusak sambungan material. Pengereman pada las gesek sangat penting karena berdampak pada hasil sambungan. Apabila pada pengelasan gesek tidak terdapat sistem pengereman, maka hasil pengelasan tidak akan sempurna atau mudah patah. Karena untuk menghasilkan sambungan yang kuat, maka pada proses akhir kedua spesimen atau material las tidak boleh berputar atau kedua material harus
dalam keadaan diam sampai proses pendinginan selesai. Maka perlu diperhatikan sistem pengereman pada saat akhir pengelasan sehingga pada saat pendinginan spesimen dalam keadaan diam. Berikut adalah gambar dari sistem pengereman. Selanjutnya ada kinerja pada rem magnet. Pada saat tombol on off dimatikan, maka arus yang seharusnya mengalir dari adaptor ke magnet rem akan terputus sehingga tidak terdapat kemagnetan pada plat. Kedua plat akan terdorong oleh pegas 41 dan menekan kampas rem yang terdapat di kedua atau di tengah plat tersebut. Maka akan terjadi gesekan yang menghasilkan pengereman spontan. Rem ini terpasang langsung pada bagian motor listrik. Berikut di bawah ini adalah gambar dari rem magnet. Selanjutnya ada back spring pin, merupakan produk komponen suku cadang otomotif atau otomotif spare part. Back spring pin ini merupakan salah satu hasil dari friction welding. Suku cadang ini berfungsi untuk mengikat antara pegas daun atau leaf spring dengan rangka atau chassis sehingga pegas daun masih mempunyai satu derajat kebebasan gerak, yaitu dapat bergerak lentur atau fleksibel. Adanya komponen back spring ini, pegas daun dapat bergerak lentur untuk mendukung gerakan ban belakang otomotif untuk bergerak lentur mengikuti kontur jalan yang dilalui. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Fahmi Siva, NIM saya 515110014. Saya akan menjelaskan mengenai back spring pin. Back spring pin sendiri adalah produk komponen dari suku cadang otomotif atau yang kita sebut sebagai automotive spare part. Nah, suku cadang ini berfungsi sebagai pengikat antara pegas daun atau leaf spring dengan rangka atau chassis, sehingga si pegas daun ini masih bisa bergerak dengan bebas atau seenggaknya bisa dengan fleksibel. Pergerakan pegas daun secara fleksibel ini juga memiliki tujuan sehingga si ban belakang di mana tempat dia bisa terpasang dapat bergerak secara fleksibel juga sesuai dengan jalan kontur yang dilalui. Back spring pin ini sendiri pun juga ada di bagian belakang pegas daun, di mana pegas daun yang letaknya dekat sama mountain bracket. Nah, di salah satu ujung pegas ini tuh nanti akan ditempel di mesin sehingga nggak bisa bergerak. Ditempelnya itu pasti dengan pin yang dipasang di mountain chassis. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan dalam presentasi ini.